Selamat datang di EduFun, Science Opinion, Observation, Youth, dan Academic. Hari ini kita akan kembali membahas tentang salah satu sejarah dunia, yaitu kisah Franz Ferdinand yang mematik Perang Dunia Pertama. Kisah Franz Ferdinand, tragedi yang menyalakan Perang Dunia Pertama. Di awal abad ke-20, Eropa seperti bara api yang hanya menunggu percikan. Kaisar, raja, dan bangsawan hidup dalam kemewahan, sementara rakyatnya resah oleh nasionalisme, kemiskinan, dan ambisi politik. Di tengah panggung besar itu, berdirilah seorang pria bernama Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria. Franz dikenal keras kepala, tetapi juga penuh cinta pada istrinya, Sophie. Pernikahan mereka bukan tanpa kontroversi, karena Sophie bukan dari kalangan kerajaan. Banyak bangsawan yang merendahkannya. Namun, bagi Franz, Sophie adalah segalanya. Ia pun sering berkata, tanpa Sophie, semua ini tak ada artinya. Tanggal 28 Juni 1914, Franz dan Sophie melakukan kunjungan resmi ke Sarajevo, ibu kota Bosnia, daerah yang penuh gejolak, di mana kaum nasionalis Serbia menganggap Austria sebagai penjajah. Di jalanan Sarajevo, sekelompok pemuda dari organisasi Black Hand sudah menunggu. Mereka bukan tentara, melainkan mahasiswa muda yang dipenuhi ide nasionalisme radikal. Masing-masing membawa pistol, granat, dan satu tekad, membunuh sang pewaris tahta. Saat mobil Franz melaju melewati jembatan, seorang konspirator bernama Kabrinovic melempar granat. Ledakan terjadi, melukai beberapa pengawal, tapi Franz selamat. Ia bisa saja pergi, bisa saja membatalkan kunjungan, tapi Franz berkata kepada istrinya, "Sophie, rakyatku sudah melihatku datang. Jika aku pergi sekarang, mereka akan mengingat aku pengecut." Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, takdir mempermainkan mereka. Mobil Franz mengambil jalan yang salah, berhenti tepat di depan sebuah toko. Di sana, berdirilah seorang pemuda bernama Gavrilo Princip, salah satu konspirator yang sebelumnya gagal melancarkan aksinya. Bayangkan detiknya, Franz dan Sophie hanya berjarak beberapa meter darinya. Prinsip dengan tangan bergetar namun hati membara, mengangkat pistol, 2 tembakan. Peluru pertama menembus leher Franz, dan peluru kedua menghantam perut Sophie. Saksi mata mengatakan, sebelum pingsan, Franz memegang istrinya erat-erat. Suaranya lemah, tapi penuh cinta. "Sophie, jangan mati. Demi anak-anak kita." Tapi, takdir tak memberi ampun. Dalam hitungan menit, keduanya meninggal di dalam mobil dan saling berpelukan. Kabar pembunuhan itu menyambar bagaikan petir di seluruh Eropa. Kaisar Franz Joseph marah, dan Austria-Hongaria menuntut Serbia. Serbia menolak tunduk sepenuhnya. Rusia pun campur tangan membela Serbia. Lalu Jerman mendukung Austria-Hongaria. Inggris dan Prancis tak mau tinggal diam. Dalam hitungan minggu, jaringan aliansi yang kusut itu berubah menjadi Perang Dunia Pertama. Semuanya dimulai bukan dari tank, bukan dari bom, melainkan dari 2 tembakan di Sarajevo. Sejarah sering berputar bukan karena keputusan para raja, tetapi oleh tangan seorang pemuda berusia 19 tahun. Ironisnya, Gavrilo Princip sendiri tak pernah membayangkan tembakannya akan memicu perang yang menewaskan lebih dari 16 juta jiwa. Franz Ferdinand dan Sophie
menjadi simbol tragis bahwa cinta pribadi bisa terkubur oleh kebencian politik dan bahwa dunia bisa terbakar hanya karena satu percikan kecil. Ingat, sejarah mengajarkan kita satu hal sangat sederhana. Kebencian kecil bisa menyalakan api besar. Apa yang terjadi di Sarajevo pada tahun 1914 menunjukkan bahwa satu tindakan bisa mengubah nasib jutaan manusia. Maka, sebelum menyalakan api kebencian, ingatlah, kadang dunia hanya butuh satu percikan untuk terbakar.